Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad nursyad illallah, syirri wa syirri, syirri fi, syirri la Allahu asma wal sifati, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas jalan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Karena kita dari sana. Itulah kampung halaman kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah. Kembali kepada Allah insya Allah. Saudara-saudara, perlu saya sampaikan di sini bahwa kita sementara ini hidup di dunia, sebenarnya kita sedang berjalan pulang kembali. Sekali lagi, hidup kita sementara ini sebenarnya kita sedang berjalan pulang menuju kembali ke kampung halaman kita. Subhanallah. Semakin jauh kita hidup atau semakin lama kita hidup di dunia, berarti kita semakin jauh berjalan. Pertanda bahwa tujuan kita semakin dekat. Dan perlu juga saya sampaikan di sini bahwa di dalam perjalanan menuju kembali pulang, ada satu tempat yang pasti kita lalui. Tempat yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan. Yang kita kenal, sakaratul maut. Sekali lagi saya perjelas bahwa di dalam perjalanan itu ada satu tempat pasti kita lewati, tidak ada yang bisa melompati. Pasti lewat di situ yang kita kenal atau sebut sakaratul maut. Di tempat sakaratul maut inilah yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan apabila tidak tahu jalan,
Kenapa? Karena disinilah tempat banyak sekali cabang-cabang jalan. Di situ juga banyak penipu. Kalau kita tidak tahu jalan, pasti kita tertipu. Karena banyak sekali orang datang, ikut aku ini, akulah Allah, ikut aku macam-macam. Sekali lagi, kalau kita tidak tahu jalan, maka terpaksa nyawa itu akan dicabut. Karena kita tidak tahu jalan, tidak bisa berjalan sendiri. Ketika nyawa itu dicabut, sakitnya minta ampun. Bagaikan tulan dicabut dari daging. Nauzubillah. Jangankan tulan cabut dari daging, bulu-bulu satu lembar dicabut sakit. Apalagi jiwa kita. Lalu bagaimana supaya tidak dicabut? Ini perlu kita paham semua saudara. Saya sering menjelaskan dalam konten-konten saya bahwa diri kita ini adalah hak Allah. Kita tidak punya hak. Sekali lagi, diri kita ini adalah haknya Allah Ta'ala. Maka hak ini harus kita kembalikan kepada yang punya hak. Barang siapa melewati sakratul maut, belum mengembalikan haknya Allah, pasti Allah mengambil secara paksa. Maka beruntunglah orang-orang yang telah mengembalikan hak Allah sebelum dia mencapai sakratul maut. Kalau sudah dikembalikan, maka apalagi yang mau diambil? Apalagi yang mau diambil kalau kita sudah kembalikan? Apa hak Allah yang ada pada diri kita? Semuanya. Tanpa terkecuali. Mulai dari bulu-bulu sampai ke dalam, sampai roh kita itu semua haknya Allah. Pendengaran ini semua haknya Allah. Penglihatan, perkataan, dan lain semuanya. Itu haknya Allah. Makanya saudara, jangan selalu mengakui haknya Allah. Contoh misalnya, mendengar. Yang mendengar siapa? Itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mendengar, kita yang merasa, mengaku. Itu namanya mengambil hak Allah, merampok hak Allah. Maka siap-siaplah. Melihat, itu Allah Ta'ala. Di dalam diri kita ada namanya kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua haknya Allah, sifatnya Allah. Inilah yang harus dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikan? Jangan pernah merasa ada. Karena kita ini tidak ada. Itulah sebabnya saudara, kita disuruh berserah diri. Berserah diri itu artinya mengembalikan diri kita kepada Allah, karena diri kita ini adalah haknya Allah Ta'ala. Saudara, mohon maaf. Ketika kita kembali kepada Allah, hanya mengandalkan pahala, bersiap-siap.
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pahala, bukan. Tapi bagaimana kita supaya bisa kembali kepada Allah dalam keadaan kosong, tidak punya apa-apa, jangan bawa apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau datang padaku, jangan bawa pahala, jangan bawa ilmu, datanglah padaku dalam keadaan kosong. Ketika engkau datang padaku dalam keadaan kosong, semua urusanmu menjadi urusanku. Coba. Saudara, betapa banyak orang kita sebut ahli ibadah. Mata saya banyak sekali sudah menyaksikan. Sholat full, 5 waktu tidak pernah putus. Puasa, tahajud, dan lain sebagainya. Semua ibadah pernah dikerjakan. Tapi setelah dia sampai pada sakratul maut, dia gelisah. Sampai berhari-hari di situ baru bisa meninggal. Nauzubillah. Tersiksa. Mata terbelalak. Tubuh kaku. Ini ciri-ciri orang tidak selamat. Alhamdulillah, mohon maaf. Banyak sekali murid-murid saya sudah meninggal dunia. Belum ada yang menderita dalam sakaratul maut. Mereka tenang. Matanya tertutup dengan sendiri seperti orang tidur. Tidak ada yang menutup matanya. Mereka yang menutup sendirinya seperti orang tidur. Tersenyum. Karena dia ketemu sang kekasih yang selama ini dirindukan. Makanya saudara, ketika kita beribadah kepada Allah, jangan pikirkan pahala. Jangan pikirkan surga. Tidak perlu. Beribadahlah lillahi ta'ala tanpa mengharap apapun itu. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala, surga, maka gugurlah namanya lillahi ta'ala. Bukan lagi karena Allah, tapi karena pahala dan surga. Kita jangan memperhitungkan kepada Allah. Artinya kita jangan hitung-hitungan dengan Allah. Kalau kita beribadah lillahi ta'ala tanpa mengharap apapun itu, lillahi ta'ala. Kalau kita menghitung-hitung ibadah kita kepada Allah, maka Allah akan betul-betul menghitung. Kenapa? Karena kita sendiri yang menghitung. Kalau Allah menghitung 1000 tahun kita beribadah, pahalanya tidak mampu menghapus dosa-dosa kita. Sekali lagi, saudara-saudaraku semuanya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul lillahi ta'ala, bukan lillahi pahala atau surga. Bukan karena pahala, bukan karena surga, tapi karena Allah semata. Ketika kita beribadah karena Allah betul-betul lillahi ta'ala, pasti saudara selamat. Karena kita berbuat karena Allah, bukan karena diri sendiri.
Coba saya mau kasih sedikit. Ketika saya bekerja untuk saudara si A misalnya, betapa senangnya. Saya bekerja untuk orang lain. Kenapa nggak bangga orang lain itu? Kenapa pasti kita dirindukan? Pasti dirindukan. Tapi ketika kita menghitung-hitung, pasti Allah menghitung. Maka dari itu, saudara, jangan pernah berperhitungan dengan Allah. Kalau kamu tidak berperhitungan dengan Allah, kamu tidak akan dihisap. Kamu langsung. Jadi tidak perlu memikirkan pahala. Sekali lagi, jangan pernah bawa pahala untuk kembali kepada Allah. Karena itu akan menjadi beban. Pasti dihitung, katanya orang ditimbang macam-macam. Kalau kita tidak bawa apa-apa, apa yang mau ditimbang? Nggak ada yang mau ditimbang. Karena kita tidak bawa. Tapi kalau kita membawa barang ke sana, pasti dipertanyakan dan ditimbang. Maka dari itu, saudara-saudara, berserah dirilah sepenuhnya kepada Allah. Karena orang-orang yang berserah diri total kepada Allah, itulah yang disebut Islam. Itu juga disebut taubat nasuha. Kembalikan semuanya. Kembalikan. Sekalipun kita bertaubat seumur hidup, kalau kita masih mengambil haknya Allah, maka kita belum bertaubat. Dan kebanyakan kita selama ini, aku yang mendengar, aku yang melihat, aku yang berkata-kata, aku yang mana? Padahal mulut kita ini, bukan ini yang berkata-kata. Mata kita ini, bukan ini yang melihat. Telinga kita ini, bukan ini yang mendengar. Ini cuma alat. Alat untuk berkata-kata, alat untuk melihat, alat untuk mendengar. Semoga kita semakin sadar. Ingat, semakin kita jauh berjalan di dunia ini, artinya semakin kita lama hidup di dunia ini, berarti semakin jauh kita berjalan. Tujuan kita sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.